Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Ridho Fakir Indrianto dengan NIM akhir 029 dari program studi S1 Teknik Biomedis ingin membuat video untuk menunaikan ujian akhir praktikum dari mata kuliah Komputasi Biomedis Praktikum yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono MSI. Oke, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan apa saja isi konten dari video ini. Yang pertama itu about UNER atau sedikit introduction mengenai UNER. Kemudian menentukan nilai amplitudo dan frekuensi, lalu membuat 3 gelombang khas. Kemudian menampilkan 3 gelombang khas. Yang kelima melakukan superposisi gelombang, kemudian fungsi FFT menggunakan metode kupu-kupu, lalu menampilkan hasil dari FFT tadi dan menganalisis hasilnya. Baik, yang pertama mengenai UNER atau about UNER. Jadi UNER atau Universitas Airlangga ini salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Indonesia dan letaknya ada di Jawa Timur, Surabaya. UNER sendiri memiliki 6 kampus yang tersebar di Jawa Timur. Khusus di Surabaya sendiri ada 3 kampus, yaitu kampus A, kampus B, dan kampus C. Kemudian UNER memiliki 17 fakultas dan sekolah dan sekitar 20.664 publikasi Scopus. Lalu UNER sendiri sudah terakreditasi A dan memiliki 7 pusat riset. Dan dalam pengabdian masyarakat sendiri, UNER ini memiliki total kegiatan Pengmas, diantaranya 11 internasional, 23 kegiatan Pengmas nasional, 157 regional, dan 43 kegiatan Pengmas dalam lingkup lokal. Kemudian untuk rankingnya sendiri, yang biasa digunakan oleh UNER itu adalah QS. Yang pertama, QS WUR ini World University Rankings atau seluruh dunia pada tahun 2024 dan sekarang berada di ranking 308. Kemudian yang kedua ada AUR atau Asia University Rankings atau dalam lingkup Asia yakni pada peringkat ke-52. Dan yang terakhir QS WUR 2024 ini yang khusus di Indonesia di mana UNER menempati posisi atau ranking keempat. Dan di sini di sebelah kanan ada logo Universitas Airlangga yang digunakan sebagai branding untuk masyarakat atau dunia luar, yakni yang memiliki warna biru pada logonya. Kemudian saya berkuliah di Teknik Biomedis, mengambil mata kuliah Komputasi Biomedis Praktikum ini pada semester 5 dan saya akan menjelaskan hasil dari analisis tugas dari ujian akhirnya. Yakni pertama mengenai 3 gelombang khas. Di sini saya akan menentukan amplitudo dan frekuensinya menggunakan coding dalam bahasa Python yang saya lakukan pada Google Colab. Jadi yang pasti karena kita menggunakan banyak sekali persamaan matematis, jadi di sini saya menggunakan import dari Matplotlib, Pplot-SPLT dan juga NumPy SNP. Kemudian di sini saya meletakkan parameter berdasarkan tahun kelahiran, yang mana tahun ini kemudian akan disebut sebagai TH. Di sini tahun kelahiran ayah saya adalah 1963, ibu saya 67, dan saya sendiri adalah kelahiran 2004. Kemudian mengambil 2 digit terakhir dari tahun kelahiran tadi sebagai konstanta dari amplitudo, yang kemudian disebut sebagai AMP variabelnya. Yang pertama, amplitudo ayah, yakni menggunakan modulus 100 untuk mengambil 2 digit terakhir dari tahun kelahiran. Terus yang ibu dan saya juga sama menggunakan modulus 100. Kemudian frekuensi tiap gelombangnya juga ditentukan, yakni untuk frekuensi ayah adalah 9, untuk frekuensi ibu adalah 7, dan frekuensi saya adalah 4. Dan frekuensi ini kemudian akan disebut sebagai frek.
pada variabelnya. Saya mengambil nilai frekuensi ini berdasarkan angka yang terdapat pada tahun kelahiran dari ayah, ibu, dan saya. Kemudian parameter umumnya yakni N sama dengan 256 sebagai jumlah sampel dari sinyalnya. Kemudian terdapat jeda waktu antar sampel yakni delta T sebesar 0,01 dan vektor waktu T dengan persamaan NP arrange 0,N dikali delta T dan delta T. Vektor waktu ini digunakan untuk membuat gelombang sinusoidal selanjutnya. Di sini saya membuat 3 gelombang khas yang terdiri dari variabel yang sudah saya tentukan di awal tadi, seperti gelombang ayah, yakni amplitudo ayah dikali dengan NP atau nampi tadi, dikalikan dengan sin 2 pi dikali frekuensi ayah dikali T. Di sini saya menggunakan persamaan gelombang di mana gelombang adalah A sama dengan sin omega T dan omega di sini bisa diubah bentuknya menjadi 2pf sehingga terbentuk 2 kali np dikali npp dikali frekuensi dari ayah kemudian dikalikan dengan T dan itu berlaku juga pada variabel gelombang ibu dan gelombang saya. Kemudian menampilkan 3 gelombang khas. Di sini saya menampilkan 3 gelombang khas menggunakan plot diagram dengan ketentuan seperti ini. Untuk ayah untuk semuanya yang X label itu diberikan label sebagai waktu atau T dan yang sumbu Y itu diberikan label amplitudo. Jadi ini adalah perbandingan dari gelombangnya dari waktu terhadap amplitudonya. Kemudian superposisi gelombang. Di sini saya melakukan superposisi gelombang dari ketiga gelombang yang sudah saya buat tadi. Dan superposisi ini saya buat variabelnya sebagai suppos. Dengan ketentuan suppos ini adalah gelombang ayah ditambah dengan gelombang ibu dan gelombang saya. Kemudian selanjutnya menampilkan hasil superposisi gelombang sama seperti sebelumnya menggunakan plot diagram juga. Di sini X labelnya juga waktu dan Y labelnya juga amplitudo. Kemudian diberi judul superposisi dari ketiga gelombang, superposisi ketiga gelombang di sini. Sehingga terbentuklah superposisi dari ketiga gelombang tadi, grafiknya akan saya tampilkan di akhir sebagai analisis. Kemudian di sini ada phase Fourier transform atau FFT. Di sini saya menggunakan fungsi FFT untuk menghitung si gelombangnya tadi, yaitu menggunakan metode kupu-kupu. Jadi fungsi metode kupu-kupu di sini kan saya membagi sinyal menjadi bagian genap dan ganjil. Ada variabel definisi FFT underscore kupu sinyal n sama dengan len sinyal. Nah, FFT kupu ini adalah fungsi yang mengimplementasi rekursif dari FFT untuk menghitung spektrum frekuensi gelombang superposisinya. Kemudian FFT ini memisahkan sinyal menjadi komponen frekuensi dan menghitung magnitudonya. Di sini saya membagi sinyalnya menjadi genap dan ganjil seperti ini, kemudian menghitung twiddle vektornya dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Faktor pemutar sama dengan MP eksponensial min 2J dikali Pi dikali K per N dikali ganjil K. K ini matriks untuk K dalam range N sampai 2. Kemudian menggabungkan hasil genap dan ganjil menggunakan fungsi return untuk memanggil kembali fungsi yang sudah dihitung tadi menggunakan persamaan. Kemudian menerapkan fungsi FFT pada gelombang superposisi dengan menggunakan persamaan hasil FFT sama dengan FFT kupu dengan memasukkan nilai superposisinya tadi. Kemudian menampilkan hasil FFT seperti biasa menggunakan plot diagram. Di sini frekuensinya sendiri adalah numpai dari FFT frekuensi. Isi variabelnya adalah N dan delta T. Untuk N nilai N sampai 2.
dan nilai frekuensinya yang sesuai. Kemudian untuk magnitudonya seperti ini persamaannya, dan magnitudo ini berasal dari hasil FFT yang sudah diproses tadi. Untuk X labelnya sendiri, untuk sumbu X diberi label frekuensi atau dalam satuannya Hertz. Kemudian untuk sumbu Y-nya sendiri diberi label magnitudo dan diberi judul spektrum frekuensi dari gelombang superposisinya. Untuk analisis hasil FFT-nya, di sini saya hanya melakukan print hasil, jadi menampilkan semua gelombang yang sudah diproses tadi seperti ini. Ini kan baru menampilkan rumusnya saja ya, kayak persamaannya untuk menampilkan si plot diagramnya, dan di sini baru di print untuk analisis FFT, amplitudo asli, frekuensi, kemudian magnitudo frekuensi utama dari FFT-nya. Jadi di sini ada analisis hasil FFT dari si gelombangnya itu sendiri, dan saya juga menggunakan bantuan ChatGPT untuk menganalisis hasil dari FFT ini. Jadi yang pertama mengenai gelombang khas dari ayah, ibu, dan saya, untuk karakteristiknya sendiri adalah grafik pertama yang atas, lalu kedua yang tengah, dan ketiga yang bawah, menunjukkan 3 gelombang berbeda dengan frekuensi dan amplitudo yang unik, yang mana artinya khas, hanya gelombang itu yang memiliki nilai frekuensi dan amplitudo yang sesuai. Jadi amplitudo maksimum dari gelombang ayah dan ibu cukup tinggi, sekitar kurang lebih 60, dan untuk amplitudo gelombang khas saya sendiri lebih kecil karena di sini hanya mencapai 0,4. Dan gelombang ayah dan ibu ini berosilasi dengan energi lebih besar dibandingkan gelombang saya yang mungkin mempresentasikan kontribusi dominan terhadap gelombang gabungan. Kemudian di sini ada gelombang superposisi, superposisi dari ketiga gelombang tadi. Grafik superposisi ini menunjukkan bagaimana ketiga gelombang tersebut berinterferensi, karena tadi kan superposisi ketiga gelombang itu didapat dari nilai gelombang ayah dijumlahkan dengan nilai gelombang ibu dan nilai gelombang saya. Kemudian karakteristiknya sendiri pada superposisi ketiga gelombang ini, pola fluktuasi yang lebih kompleks terdiri atas amplitudo naik turun dengan puncak tertinggi mendekati 120 di sini, dan 120 ini hanya bisa dibaca oleh program, dan ini merupakan hasil penjumlahan amplitudo 3 gelombang pada setiap waktu, termasuk efek konstruktif dan destruktif dari interferensinya tadi. Kemudian di sini ada spektrum frekuensi dari gelombang superposisi atau hasil akhir dari FFT-nya. Yang pertama, grafik spektrum ini menunjukkan hasil transformasi Fourier cepat atau FFT, Fast Fourier Transform, dari gelombang superposisi. Interpretasinya adalah puncak pada spektrum mencerminkan frekuensi dominan dari ketiga gelombang. Misalnya di sini. Dan misalnya juga sekitar 10 dan 11 Hz di sini. Terus amplitudo tinggi pada spektrum menunjukkan bahwa gelombang dominan memiliki energi yang signifikan dibanding dengan komponen lainnya. Kemudian magnitudo FFT ini di grafik spektrum adalah representasi kekuatan sinyal pada frekuensi tertentu. Ini membantu mengidentifikasi komponen frekuensi utama yang membentuk sinyal superposisi. Lalu berdasarkan hasil kerja saya, analisis FFT ini didapatkan kesimpulan frekuensi FFT-nya ini sesuai dengan nilai frekuensi aslinya. Namun untuk magnitudo FFT-nya harus diinterpretasikan dengan metode tertentu untuk dibandingkan langsung dengan amplitudo yang asli. Di mana untuk frekuensinya ini puncak spektrum frekuensi dari FFT berada di sekitar 9 Hz, 7 Hz, dan 4 Hz, sesuai dengan frekuensi asli dari masing-masing gelombang yang sudah saya cantumkan di awal tadi. Kemudian untuk amplitudonya, magnitudo FFT ini kan bukan langsung menilai amplitudo asli. Hal ini karena FFT akan memberikan informasi energi sinyal yang terdistribusi di domain frekuensi. Lalu untuk memverifikasi amplitudo aslinya, magnitudo harus disesuaikan dengan panjang sinyal, dan ini tergantung dengan implementasinya. Kemudian karena di sini
amplitudenya tidak di-compare atau tidak dibandingkan. Jadi apabila ada perbedaan nantinya antara amplitudo asli dan FFT, ini bisa saja terjadi akibat adanya efek dari durasi pengamatan dan juga resolusi frekuensi yang terdiri dari panjang sinyal N yang mempengaruhi detail dari si spektrumnya. Jadi kurang lebih itu saja untuk analisis hasil dari FFT ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dari analisis ini. Apabila masih banyak kekurangan mohon dikoreksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.